Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersalawat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami akan menjelaskan cara belajar bahasa Arab yang relevan untuk saat ini, terutama orang-orang yang tidak mendalami bahasa Arab. Jadi orang-orang yang tidak berminat untuk mempelajari atau mendalami bahasa Arab, dia cukup dengan mempelajari bahasa Arab yang ia pakai dikala ia melaksanakan ibadah. Misal ia ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini minimal dalam sehari semalam 5 kali kita kerjakan. Belum lagi di setiap rakaat ada surat Al-Fatihah. Di setiap gerakan sholat ada bacaan sholat, tentunya berbahasa Arab. Maka di sini ketika orang ingin mempelajari bahasa Arab, hendaknya ia memulai dari bacaan sholatnya. Karena kenapa? Karena bacaan sholat ini sangatlah penting dan terpakai minimal 5 kali dalam sehari semalam. Jadi terutama bagi orang-orang yang tidak mendalami bahasa Arab, hanya ingin mempelajari inti dari pembelajaran bahasa Arab, yaitu kita paham bagaimana kita membaca ketika sholat, dan itu sangat berefek, berdampak bagi orang yang melaksanakan sholat. Karena orang yang melaksanakan sholat, apabila ia memahami apa yang ia ucapkan, memahami arti dari bahasa Arab yang ia pakai atau yang diucapkan ketika sholat, itu beda pahalanya atau beda dengan orang yang tidak paham sama sekali apa yang ia ucapkan. Kita bisa ngambil contoh seekor burung, misal burung beo, burung kakak tua, dan sejenisnya. Dia bisa menirukan apa saja yang kita ucapkan. Misal orang yang punya burung, terutama burung yang pintar, burung kakak tua, burung beo dan sebagainya, itu bisa meniru apa yang kita ucapkan. Bahkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan bisa dia ucapkan. Begitu pula ketika kita mengajarkannya ceramah, dia juga bisa ceramah. Dia bisa salam, dia juga bisa mengikuti apa yang kita ucapkan. Misal dia bilang Assalamualaikum, kita kira orang, ternyata burung yang berbicara. Biasa juga ada yang menyapa kita, ternyata yang menyapa itu burung. Begitulah permisalannya. Yang mengetahui makna dan yang tidak mengetahui makna dari apa yang dia ucapkan ketika sholat. Bagaikan burung yang berucap tapi dia tidak tahu maknanya sama sekali. Beda dengan yang mengetahui maknanya. Dia bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah kekhusyuannya. Karena tingkatan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang sholat itu dilihat dari yang pertama sesuai sunnah Nabi, kemudian dinilai dari kekhusyuannya. Semakin dia khusyuk dalam sholatnya, semakin ia bisa untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah.
dengan cara memahami, menghafalkan apa kosakata bahasa Arab yang terkandung di dalam sholat. Misal kita mulai dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita paham artinya. Alhamdu artinya segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbil Alamin. Rabb alamin, semesta alam. Gitu kalau kita tahu bahasa Arab, kita paham arti dan kita paham apa yang kita baca ketika sholat. Seperti yang dipermisalkan tadi, seperti burung, dia bisa mengucapkan salam tapi yang ia ucapkan hanya di mulut saja, hanya di tenggorokan saja, tidak sampai di otaknya, sampai di hatinya. Tidak dia pahami apa yang ia ucapkan, maka itu mengurangi pahalanya ketika sholat, karena di dalamnya ia tidak mendalami apa yang ia ucapkan. Saya kira demikian untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tunggu di video selanjutnya.